Tapi saya paham, memang otaknya dipantat semua. Otaknya orang Islam ini memang disilit. Jadi saya paham sekali. Anda mau bicara, oh jorok Pak Pendeta. Nah, memang otaknya disilit. Mau ngomong apa? Di anus, di dubur. Bedanya apa? Otak dipantat, di anus, disilit, di dubur. Bedanya apa? Sama saja kan? Intinya pokoknya orang Islam itu, semua orang Islam ini memang otaknya di dubur, di anus, disilit. Ya kan? Karena duburnya itu lebih tinggi daripada otaknya kan? Posisi duburnya itu lebih tinggi daripada otaknya. Tiap hari dia rajin jedutin kepala ke batu kan, jedutin kepala ke lantai, tiap hari rajin jedutin kepala ke lantai. Namanya nggak pinter-pinter. Warga negara, karena bisa jadi kita juga sama-sama imigran. Pokoknya mereka tidak mau dengan semua imigran, repot. Gara-gara orang-orang Islam ini kita semua jadi nggak enak nih hidupnya nih. Maaf kata, memang bangsat biadab ini orang-orang Islam ini, gara-gara orang Islam bangsat biadab ini nih. Nah, surga ini jadi berasa neraka kan. Hari ini kita dengar media berita Hamas merasa sudah menang walaupun pemimpinnya mati semua. Oh, itu kan bagian dari perjuangan. Ini baru teriak-teriak minta two state solution, diakui sebagai negara. Israel sudah nggak mau karena ditawari baik-baik dulu nggak mau, sekarang mereka perang, sekarang minta negara sendiri. Kalau saya jadi Netanyahu juga nggak akan mau perang. Kalau perlu seluruh dunia saya perangi. Itu kan statementnya si Netanyahu, kalau perlu seluruh dunia saya perangi, saya tidak takut. Karena mereka punya teknologi nomor 1 di dunia, dan mereka tidak takut diisolasi, karena bagaimanapun juga dunia membutuhkan Israel yang kecil ini. Tanpa Israel itu ya, sama seperti kamu punya mobil, nggak ada pentilnya. Nanti saya kasih nasihat ya, gampang banget cara mengelola Indonesia. Ya saya Nabi 26, Dr. Joseph Paulusan, ya, yang ngomong, bilang, Pak Prabowo dicari sama Nabi 20, dapat wangsit dari Jibril. Shalom Indonesia, shalom yang ada di Eropa dan yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia. Kita kembali menyapa seluruh dunia dari channel saya Dr. Joseph Paulusan Nabi 26 dan rombongannya. Kita bicara tentang internasional ya. Dan bagaimana kita mengimplikasikannya untuk Indonesia dan bagaimana Anda semua bisa mendapat pencerahan dari channel ini ya. Untuk selalu berhati-hati, bertindak dan mendapat sinyal-sinyal di akhir zaman ini sambil kita menunggu terus ya. Nah, suara ini kita selalu bicarakan tentang dunia internasional Indonesia ya, sambil kita melakukan kritik sosial. Dan kita berharap agar negara Indonesia bisa melakukan perbaikan-perbaikan walaupun sudah terlambat. Tetapi suara ini akan didengar dan supaya Anda semua bersiap siaga karena Indonesia pasti akan bubar. Ya, pasti bubar. Ini si Menteri Purbaya ini ngawur. Ya, dia melakukan tindakan yang ngawur. Menteri Luar Negeri ngawur. Semua kebijakan luar negeri Indonesia ini ngawur semua. Ya. Andai kata saya bisa bertatap muka dengan Prabowo, saya akan ngomong ya, Pak ngawur, Pak, salah semua. Ya, salah semua. Karena sekarang ini Indonesia ini sudah hampir bubar. Bahkan de facto-nya sudah bubar. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan luar negeri yang tidak bijaksana. Sehingga akhirnya Indonesia tidak didengar, tidak ada yang menghargai negara Indonesia lagi. Tapi kalau Indonesia saat ini mau memperbaiki diri, introspeksi, ya, pemerintah tegas, tidak takut, tegas, harus berani, ya, dan seharusnya Prabowo itu berani, maka Indonesia bisa selamat. Tetapi sayang sekali, ya, terhadap persoalan Israel ini Indonesia tidak bijak, tidak benar. Ya, ikut-ikut mengutuk, ikut-ikut menyerang. Ya, sehingga Indonesia akan menjadi masalah besar nanti.
negara-negara tidak merasa nyaman dengan Indonesia. Terlalu banyak intervensi. Istilahnya itu kamu kere aja resek gitu. Kamu kere tapi resek ya. Seharusnya kalau kamu kere kamu tahu diri. Seperti Vietnam ya. Fokus. Sukses. Ya. Seperti Timor Leste, fokus. Sukses dia. Negara-negara dunia ketiga semua itunya fokus. Dia nggak ikut-ikutan rese. Coba yang ikut-ikutan rese. Ya kere. Itu masalahnya. Hari ini kita dengar media berita Hamas merasa sudah menang, walaupun pemimpinnya mati semua. Oh, itu kan bagian dari perjuangan. Yang penting negara Palestina diakui. Loh, kalau Palestina diakui kan sudah lama kan, Gaza itu dibiarkan, tidak ada satupun orang Yahudi yang ada di Gaza. Sejak tahun 2005 tidak ada satupun orang Yahudi tinggal di Gaza. Lalu gunanya buat apa coba mengakui negara Palestina ini? Bukankah bendera Palestina sudah lama ada di PBB? Tapi faktanya sekarang ini, ya, Palestina ini makin lama makin ngawur, si Hamas ini. Dan dunia mau ya, dibeli ya. Kalau tadi kelihatannya, tadi bagus ya kelihatannya ya. Sama seperti mereka mengakui Israel 75 tahun yang lalu. Maka diharapkan sekarang Palestina juga diakui sebagai negara. Tapi mereka lupa, mereka itu mengakui teroris yang punya tujuan membunuh semua orang Israel yang seharusnya dilenyapkan. Dan mereka harus belajar mengikuti hukumnya Israel. Karena banyak orang Palestina yang tinggal di negara Israel saat ini baik-baik saja. Mereka hidupnya juga kaya raya, punya mobil bagus, ya, dan punya hak-hak politik di Knesset, punya hak-hak politik juga. Lalu kurang, karena maunya mereka memang menyingkirkan orang Yahudi dari Israel. Mereka ingin menghapus negara Israel kembali. Jadi memang sebetulnya pernyataan pengakuan negara Palestina ini, kalau dulu, ya nggak salah, kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Ya kan? Kalau dulu sebelum 2005 kan sudah ditawarkan bolak-balik. Seharusnya ya waktu itu disetujui, tapi kan Palestina nggak mau. Masalahnya Palestina nggak mau dulu, maunya Israelnya minggir. Jahat sekali. Lalu sekarang mau dibagi dua, nggak bisa. Karena nanti dampaknya kan panjang, nggak kelar. Saya tidak urusan ya dengan masalah dibagi dua sekarang, karena bagaimanapun juga Israel tidak akan mau negaranya dibagi dua. Sudah terlanjur, kesempatan sudah diberikan, sudah ditawarkan, bahkan mereka yang mencederai kesepakatan itu, padahal Israelnya ya si Perdana Menteri itu ya Ehud Barak itu sudah memberikan rancangan ya two state solution. Tetapi orang Palestinanya nggak mau, maunya orang Israel semua pergi semua. Sekarang sudah begini, baru teriak-teriak minta two-state solution, diakui sebagai negara. Israelnya sudah nggak mau, karena ditawari baik-baik dulu nggak mau, sekarang mereka perang, sekarang minta negara sendiri. Kalau saya jadi Netanyahu juga nggak akan mau perang. Kalau perlu seluruh dunia saya perangi. Itu kan statementnya si Netanyahu, kalau perlu seluruh dunia saya perangi, saya tidak takut. Ya kan? Sudah tidak takut. 4.000 tahun terbukti orang Israel dunia ya, manusia-manusia jahat berusaha menghapus orang Israel ini, tapi nggak berhasil. Sudah terbukti nggak berhasil. Sekarang mau apa? Sekarang mereka punya teknologi nomor 1 di dunia dan mereka tidak takut diisolasi, karena bagaimanapun juga dunia membutuhkan Israel yang kecil ini. Tanpa Israel itu ya sama seperti kamu punya mobil nggak ada pentilnya, sama kamu punya mobil nggak ada pentilnya, repot. Segala-galanya sama seperti kamu pakai mobil baru sekarang ini nggak ada modulnya, kamu bisa dorong tapi nggak bisa jalan kemana-mana. Dunia tanpa Israel itu seperti mobil listrik tanpa modul. Modul kecil, cuma satu kotak kecil saja ya, 10 kali 20 cm modulnya itu.
Tapi dunia tanpa Israel itu sama seperti mobil listrik tanpa modul, kelar, nggak bisa jalan, kamu jadi mobil mainan, jadi gerobak. Seindah apapun ya jadi jalan. Jadi kamu tidak bisa menyingkirkan Israel dari dunia. Tapi tanpa Hamas, tanpa Palestina, fine-fine saja. Tapi karena kita tahu Kanada, Prancis, Inggris ya dikuasai oleh Islam. Ya, dikatakan bahwa komunitas Muslim Brotherhood terbanyak di dunia. Nomor 1 itu ada di Kanada. Nomor 2 ada di Prancis. Nomor 3 ada di Inggris. Dan semua orang sudah berkata, Paris has fallen, ya, London has fallen, sudah jatuh. Itu fakta. Anda mau mungkir, mau seperti apa, kenyataannya Inggris sudah selesai. Bagaimana cara merebut Inggris? Revolusi. Bisa terjadi Holocaust babak 2 itu. Membunuh semua, mengusir dengan paksa para imigran ini. Dan itu cukup membuat saya membayangkannya saja merinding. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, hati-hati ya. Kita ini ada di negaranya orang, walaupun kita ini warga negara. Karena bisa jadi kita juga sama-sama imigran. Pokoknya mereka tidak mau dengan semua imigran, repot. Gara-gara orang-orang Islam ini, kita semua jadi nggak enak nih hidupnya nih. Maaf kata, memang bangsat biadab ini orang-orang Islam ini. Gara-gara orang Islam bangsat biadab ini nih. Nah, surga ini jadi berasa neraka kan? Jadi kitanya kan jadi berasa neraka gara-gara orang Islam biadab ini kan? Padahal ini surga. Kalau kamu mau ikutin aturannya, ini seperti surga. Tadi ya, di Indonesia nih ya, lagi kere sampai mau bisnis kasino aja bingung ya kan? Masih bingung. Di sini banyak kasino. Baik-baik saja, lebih makmur daripada Indonesia. Ya kan? Belanda ini banyak kasino, baik-baik saja, sukses saja, makmur saja. Apa diazab sama Allah? Enggak. Allahnya dikentutin kok sama orang Belanda kok. Ya kan? Sama si Gateway itu kan Allahnya dikentutin itu. Ya kan? Lalu marah orang Islamnya, dibunuh si Pim Fortuyn sama si Van Gogh itu ya, si Theo Van Gogh-nya dibunuh. Gara-gara bikin ngentutin Allah itu ya, ngentutin Allah. Apakah yang membunuh Allah? Ya bukan, orang Islam. Dan membuat jadi Belanda ini kayak neraka. Dibikin kayak neraka sama orang Islam ini memang bangsat biadab ini kan. Sementara negara mereka udah neraka. Mereka mau bawa neraka kemari. Jadi Macron, si Starmer, ya sama Perdana Menteri Kanada yang baru ya. Yang lama kan mundur, nggak kuat kan, mengundurkan diri kan. Itu bodoh ya. Karena mereka sudah dibeli sama Islam. Ya, bahkan partai buruhnya saja benci sama Starmer. Padahal Starmer kan partai buruh. Partai buruhnya saja benci sama Starmer ya. Macron ini kan dibenci sama rakyatnya, geger sekarang di Perancis. Ya kan? Karena Macron terlalu ngentara nih, mereka itu dibeli sama Islam. Dibayar sama Islam. Terlalu ngentara nih dan bodoh. Dan orang-orang Islam ini bodoh. Kamu lari dari neraka, mau menciptakan neraka. Saya nggak habis pikir dengan cara berpikir orang Islam ini. Tapi saya paham, memang otaknya dipantat semua. Otaknya orang Islam ini memang disilit. Jadi saya paham sekali. Anda mau bicara, oh jorok Pak Pendeta. Nah, memang otaknya disilit. Mau ngomong apa? Di anus. Di dubur. Bedanya apa? Otak dipantat, di anus, disilit, di dubur. Bedanya apa? Sama saja kan? Intinya pokoknya orang Islam itu, semua orang Islam ini memang otaknya di dubur, di anus, disilit. Ya kan? Karena duburnya itu lebih tinggi daripada otaknya kan? Posisi duburnya itu lebih tinggi daripada otaknya. Tiap hari dia rajin jedutin kepala ke batu kan, jedutin kepala ke lantai, tiap hari rajin jedutin kepala ke lantai. Makanya nggak pinter-pinter. Saya bilang, aduh. Saya selalu bilang, sihatkan kalau kamu mau murtad ya, kamu mau jadi memeluk agama apa saja boleh, asal jangan Islam. Ya, kalau kamu jadi Islam, semoga kamu jadi tahu. Biar profesor, kompresor, karburator bocor. Kalau kamu jadi Islam, pokoknya kamu langsung otaknya langsung disilit semua. Sebut satu profesor yang pinter, nggak ada otaknya pasti disilit kalau dia Islam. Pasti didubur otaknya.
Memang mengerikan sekali. Kamu pikir Israel takut ya, orang-orang ini pikir ya. Indonesia itu kamu jangan main-main dengan Israel. Tahun 997, 1997, ya kakek tua Yahudi batuk, kamu sudah nyaris lenyap dari permukaan bumi. Lenyap, kamu hampir lenyap. Ya, mau dibatukin sekali lagi. Kalau dibatukin sekali lagi bukan cuma lenyap kamu itu, langsung pindah neraka. Langsung pindah ke neraka, bukan cuma lenyap, langsung pindah ke neraka. Kalau ada kakek tua batuk lagi, dikasih virus, dikasih bakteri, dikasih dibatukin, dibuangin cuma gitu doang ya. Habis kalian. Prabowo, saya berharap ya, saya bisa ketemu Prabowo. Saya berharap saya bisa ketemu Prabowo ngomong. Tapi anyway ya, waktu saya pertama kali masuk, ya waktu pertama dia terakhir ya, saya tuh pernah ngimpi ya ketemu sama SBY sama Jokowi ya. Saya ketemu SBY, ketemu Jokowi ya. Saya dalam mimpi itu saya nasihatin mereka. Ternyata kemudian YouTube saya kan viral ya. Dan benar-benar mereka itu menggunakan YouTube saya sebagai ini loh, acuan loh. Ya. Dan saya berharap Anda membantu memviralkan supaya Prabowo dengar yang kita ngomong ini ya. Aduh, cara menyelamatkan Indonesia itu gampang. Kalau saya jadi presiden Indonesia, ya, nggak nyampe 5 tahun Indonesia langsung makmur. Nggak nyampe 5 tahun, ketokan kepala saya, potong leher saya kalau saya salah. Nggak nyampe 5 tahun Indonesia makmur kalau saya jadi presiden Indonesia. Walaupun 5 tahun berikutnya saya dibunuh orang, tapi tak jamin makmur. Tak siapkan semuanya, setting semuanya, ya, saya set up semuanya. Kelar itu. Selesai. Ya, mungkin 5 tahun berikutnya saya akan dibunuh orang. Tapi orang itu nggak akan bisa merusak Indonesia. Yang bunuh saya itu cuma bisa membunuh saya saja. Gampang sekali ya cara. Aduh, saya tidak mengerti bagaimana orang-orang itu tidak bisa mengelola Indonesia. Ya karena semua yang mau mengelola Indonesia ini punya agenda buat pribadinya mereka. Untuk mengelola Indonesia, kamu harus siap mati. Ya, siap mati konyol. Ya. Kalau kamu nggak siap mati konyol, kamu jangan jadi presiden. Kalau siapapun, ya cuman jadi ini saja. Cuma retorika saja. Gampang banget ya. Aduh, itu Prabowo suruh ketemu saya ya, saudara ya. Tolong Prabowo suruh ketemu saya, nanti saya kasih nasihat ya. Gampang banget cara mengelola Indonesia. Ya, saya Nabi 26, Dr. Joseph Paulusan, ya, yang ngomong, bilang, Pak Prabowo dicari sama Nabi 26. Dapat wangsit dari Jibril untuk mengelola Indonesia. Tak jamin saya itu Prabowo. Namanya kan dikenang, ya, sebagai Satria Piningit. Tak jamin itu. Prabowo akan dikenang sebagai Satria Piningit kalau dia dengarkan omongan saya. Kita lihat lagi kembali ya hari ini. Pertanyaannya fokus ya.